Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya cintai, pada diskusi kali ini kita akan mendiskusikan tentang problem akademik atau research question. Nah, hmm, saya membaca beberapa tugas dari teman-teman kemarin. Ternyata banyak yang belum bisa menjelaskan em, beberapa hal yang menjadi indikator untuk merumuskan problem akademik atau research questions. Nah, makanya pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih research question itu, atau bagaimana membangun sebuah problem akademik, atau ketika kita membaca sesuatu, kita akan tahu sebenarnya tujuan dari penulisan misalnya disertasi, tesis, atau skripsi ini apa sih gitu ya. Mungkin saya kenapa kok kemarin dicontohkan tesis dan disertasi karena banyak dari teman-teman yang menulis skripsi itu tidak bisa menjelaskan sebenarnya apa arah yang ingin dituju, latar belakangnya seperti apa gitu ya. Atau bagaimana kemudian memulai sebuah diskusi untuk merumuskan sebuah research questions. Nah, ini yang harus diantisipasi sejak dini sehingga ketika nanti teman-teman menulis skripsi, menulis proposal penelitian akan menjadi jelas. Nah, terlebih dahulu mungkin kita akan diskusikan atau melihat ya, melihat ulang definisi dari apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan penelitian ilmiah. Karena jangan-jangan Anda sudah semester 5 tetapi belum mengerti apa yang dimaksud dengan penelitian ilmiah gitu ya. Ya meskipun kalau sudah ngerti ya kita akan ulangi lagi biar semakin men, me, me, maaf, menancap di dalam sanubari kira-kira gitu ya. Jadi penelitian ilmiah itu adalah pekerjaan untuk menyingkap suatu fenomena dan mencermati kaitan satu dengan yang lainnya, atau dalam bahasa lain itu ada variabel-variabel. Jadi kita akan tahu hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Jadi fenomena sesuatu itu, fenomena yang kita lihat tentang misalnya demo, tentang kerusuhan atau tentang tindak kekerasan itu sebenarnya berhubungan dengan variabel apa saja. Apa makna dibaliknya? Atau misalnya dalam kajian Al-Quran, orang mengamalkan sesuatu atau membaca Al-Quran dalam situasi-situasi tertentu itu menunjukkan apa. Nah, kira-kira gitu. Atau misalnya di dalam Al-Quran kalau kita baca dengan teori semiotika misalnya kata jihad misalnya gitu ya. Kalau kita baca dengan teori-teori tertentu itu menunjukkan apa. Jadi ada variabel-variabel yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya gitu ya. Kalau di dalam meneliti Al-Quran sendiri misalnya ada munasabah bainal ayat gitu. Jadi ada keterkaitan-keterkaitan atau hubungan-hubungan antar satu dengan yang lainnya. Nah, sebenarnya penelitian ilmiah ini sebenarnya menjawab problem akademik. Jadi tidak asal. Jadi ada satu fenomena tidak menjadi sebuah kajian ilmiah apabila di dalamnya tidak ada problem akademik yang hendak dijawab. Ya gitu ya. Sehingga perlu dilakukan dengan sistematik gitu ya. Kajian ilmiah ini perlu dilakukan dengan sistematika yang jelas. Ada problem akademiknya, kemudian disusun dengan secara sistematis, menggunakan metode yang jelas, pendekatan yang jelas, sehingga memunculkan suatu analisa yang mendalam. Suatu analisa. Jadi, kalau sebuah fenomena, misalnya Anda menceritakan sesuatu kejadian tertentu, itu tidak akan dianggap sebagai penelitian ilmiah atau kajian ilmiah kalau di dalamnya tidak ada problem akademik yang hendak dijawab, yang hendak disampaikan. Kemudian Anda juga tidak menggunakan dengan sistematika yang jelas dan juga tidak menggunakan cara menganalisa datanya kemudian menjelaskannya, nanti tidak menggunakan metode dan pendekatan yang jelas, maka itu tidak dianggap sebagai kajian ilmiah. Makanya nanti ada beda
antara kajian ilmiah dengan penulisan laporan, laporan investigasi gitu ya, tetapi tidak dengan metode-metode ilmiah, maka tidak disebut sebagai penelitian ilmiah. Atau Anda bercerita saja, maka bisa jadi masuk dalam kategori isai gitu ya. Nah, itu. Atau misalnya ada novel ya. Misalnya Anda juga bisa membaca novel yang berangkat dari fenomena atau persoalan atau realitas kehidupan, tetapi dengan bahasa novel, dengan bahasa yang percakapan, dengan bahasa yang banyak tambahan-tambahan bunga-bunga, majas-majas, maka itu tidak disebut sebagai kajian ilmiah gitu ya, tapi karya sastra biasanya gitu. Sehingga di sini saya ingin berkata bahwa sebuah penelitian ilmiah itu harus memuat beberapa unsur. Pertama ada fenomena. Fenomena ini berangkat dari data dan fakta. Jadi fakta sesungguhnya gitu ya. Kemudian ada variabel. Variabel ini ada berangkat dari teori-teori yang ada, yang bisa kemudian digunakan untuk melihat sebuah fenomena itu atau menganalisa sebuah fenomena itu. Sehingga dalam merumuskan problem akademik nanti berangkat dari realitas dan juga dari problem secara teoritis. Secara teoritis ini bisa Anda dapatkan dari telaah-telaah pustaka atau kajian-kajian terdahulu yang memuat sejumlah teori. Selanjutnya, kita akan melihat apa saja yang harus ada di dalam research questions atau problem akademik, pertanyaan atau bahasa lainnya ya pertanyaan penelitian ya. Yang pertama, di dalamnya harus ada research gap. Anda harus dapat atau kita harus bisa menyampaikan kesenjangan yang terjadi. Misalnya begini, ada sesuatu yang ideal dengan realitas yang ada. Jadi sesuatu yang idealnya begitu, kemudian realitasnya berbeda dengan yang ideal. Katakanlah misalnya gini, Islam itu adalah agama yang mengajarkan tentang kerukunan, perdamaian, dan kelembutan, kesantunan, keramahan, dan sebagainya. Tetapi fenomenanya adalah banyak sebagian dari kalangan umat Islam yang suka marah-marah atau yang bersifat bernada keras dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya ada apa gitu ya? Ini ada kesenjangan-kesenjangannya. Kemudian ada lagi yang lain ya, misalnya ayat tentang perang ya. Tadi yang saya sebutkan, Islam itu mengajarkan sesuatu yang damai, tetapi kenapa kok ada ayat-ayat perang? Nah, sehingga perlu dilihat dalam konteks apa ayat-ayat perang ini dimuncul, nah gitu ya. Sehingga ada problem-problem kesenjangan yang ideal dan dengan realitas yang ada. Selanjutnya misalnya ada masalah-masalah yang masih kontradiksi sehingga membutuhkan klarifikasi. Contohnya misalnya di dalam teori-teori ulumul Quran itu sudah mapan dari zaman dahulu, misalnya teori asbabun nuzul dan lain sebagainya itu, tetapi kenapa masih ada sebagian pakar atau misalnya pembaharu ya atau sarjana-sarjana yang kontemporer itu merumuskan teori-teori yang berangkat dari filsafat barat, misalnya hermeneutika, semiotika dan sebagainya. Maka itu perlu diklarifikasi ya, menjadi sesuatu yang kontradiksi sehingga perlu diklarifikasi. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hermeneutika dan sebagainya? Pandangan hermeneutika Syahrul itu seperti apa? Nasr Hamid Abu Zaid itu seperti apa dan sebagainya. Nah, juga tentang hal-hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut tentang tema tertentu gitu. Misalnya syafaat itu. Benarkah ada syafaat di hari kiamat itu? Bagaimana konsepnya dan sebagainya. Bagaimana pula konsep tentang uh, wujuh wa nadzair gitu ya. Atau konsep-konsep tentang uh,
kebangkitan di hari akhir dalam Al-Quran dan sebagainya. Masih banyak sekali kajian-kajian yang perlu diteliti di dalam hal ini dalam kajian Quran. Baik, mungkin ketika nanti kita akan menulis atau membaca sebuah karya penelitian akademik, penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian tafsir, ada beberapa tujuan biasanya yang hendak dijawab oleh seorang peneliti. Jadi pertama adalah untuk mencari kejelasan. Tujuan penelitian tafsir itu diantaranya adalah mencari kejelasan, yang biasanya di sini adalah riset-riset bersifat deskriptif ya. Misalnya Anda akan temukan informasi atau hasil riset tentang syafa'ah dalam Al-Quran, atau misalnya kemunculan Imam Mahdi gitu ya. Benarkah Imam Mahdi itu akan muncul di akhir zaman nanti, Imam Mahdi dalam Al-Quran misalnya seperti itu. Maka Anda bisa lihat ya ayat-ayat yang berbicara tentang Imam Mahdi, atau apakah kemudian melihat beberapa pandangan para tokoh, para pakar, para ulama tentang penafsiran tentangnya gitu. Apakah nanti ada bias tentang ideologi mazhab tertentu yang diikuti dan sebagainya. Jadi Anda akan melihat bahwa seorang tokoh ini yang menjelaskan tentang Imam Mahdi misalnya, dia akan dipengaruhi oleh ideologi atau mazhab yang dia ikuti. Nah, jadi ini akan menjadi jelas nanti apakah seorang tokoh itu dipengaruhi oleh mazhabnya atau ideologinya atau tidak ya. Begitu juga dengan konsep syafa'ah misalnya. Apakah benar ada syafa'ah Nabi di hari kiamat nanti? Misalnya melihat pandangan tokoh tertentu ya, tokoh A gitu. Apakah dia e, dipengaruhi oleh ideologi tertentu atau tidak? Atau kalau misalnya Anda berani misalnya syafa'ah dalam Al-Quran, maka sebenarnya itu di dalam Al-Quran berbicara seperti apa? Gitu, kira-kira begitu. Itu salah satu untuk mencari kejelasan. Kemudian mengkritik pemikiran tokoh gitu. Pemikiran misalnya pemikiran Aminah Wadud tentang feminisme. Bagaimana konsepsi beliau tentang feminisme dan kemudian bagaimana dalam Islam, sehingga Anda bisa mengkritiknya nanti. Terus kemudian ada juga yang tujuan dari penelitian tafsir adalah menegaskan suatu teori gitu ya, mencari teori baru, misalnya tentang apa namanya hermeneutika, atau misalnya tentang asbabun nuzul gitu ya. Apakah asbabun nuzul yang dicanangkan oleh para ulama itu masih relevan sekarang gitu, atau apakah kemudian perlu ditambahi dengan analisis-analisis teori-teori sosial yang ada sekarang gitu. Kalau misalnya contohnya misalnya Fazlur Rahman itu mengkritik asbabun nuzul para mufasir-mufasir klasik. Jadi tidak cukup lagi karena sekarang fenomena atau realitasnya sudah berbeda. Nah gitu, maka beliau mengusulkan double movement. Jadi merekonstruksi sejarah pewahyuan Al-Quran, penurunan Al-Quran waktu itu, konteks munculnya ayat pada waktu itu, dan juga kemudian membawa konteks itu kepada konteks kekinian dengan teori-teori sosio-historis yang ada sekarang gitu. Jadi melihat masa lalu dan melihat sekarang. Nah ini salah satu bagian dari menemukan teori baru, tetapi Anda atau apakah kita kemudian bisa melakukan itu dengan misalnya melihat apakah teori-teori yang dimunculkan di dalam Al-Quran, di dalam ulumul Quran itu masih relevan saat ini gitu. Oke, kemudian membandingkan atau mengkomparasikan pemikiran atau konsep-konsep tertentu. Misalnya gini, hermeneutikanya Fazlur Rahman dengan Syahrul misalnya, itu bagaimana konsepsinya dan bagaimana komparasinya. Nah, apa namanya, ini juga bisa melihat misalnya tentang konsep wanita dalam pemikiran Aminah Wadud dan juga pemikiran
Abdurrahman bin Syati gitu ya, bin Syati. Nah, ini bisa juga Anda melihat kajian tematik dengan mengkomparasikan pemikiran dua tokoh, sehingga akan jadi jelas ya, kenapa kok berbeda, apa persamaannya dan sebagainya, gitu ya. Misalnya juga Anda bisa mengaji tentang pluralisme agama dalam pemikiran Fazlur Rahman dengan pemikiran misalnya um, Toba-Tobai, yang satu sisi dia seorang ulama Sunni, satu sisi dia seorang Toba-Tobai lahir dari dalam tradisi apa namanya, dalam tradisi Syiah gitu ya. Nah, Anda bisa melihatnya. Jadi bagaimana komparasi, ada persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Lalu di mana titik temunya dan sebagainya. Terakhir, untuk latihan, silahkan temukan riset gap pada tesis atau disertasi yang telah Anda baca. Kemudian kritik riset gap yang mereka sampaikan itu. Misalnya kayak gini, beberapa yang Anda kirimkan ya, misalnya ada misalnya tentang jimat gitu. Jadi di era kontemporer ini, orang yang sudah serba digital ini tidak apa mana namanya, bisa jadi banyak yang sudah tidak percaya lagi sama jimat ya, karena semuanya bisa diukur dan lihat pada realitas, bisa jadi orang yang berusaha ya akan mendapatkan hasil yang maksimal, yang tidak ya hanya bergantung pada jimat ya tidak bisa gitu. Tetapi pada fenomenanya masih ada orang-orang yang mempercayai itu. Itu bagian dari idealitas dan realitas. Kemudian misalnya ada lagi ya makanan, tentang makanan misalnya gitu. Eh, ada makanan-makanan yang bisa diuji secara klinis, tetapi bagaimana Al-Quran menjelaskannya. Nah, itu masuk pada ideal dan realitas, dan banyak sekali yang bisa Anda tuliskan di sini. Maka silahkan Anda baca ulang tesis dan disertasi, kemudian tuliskan dalam kertas yang sesuai bagan yang sudah ada di sini, tentang mana yang ideal, bagaimana idealnya gitu ya, dan sebenarnya realitasnya seperti apa. Kemudian dari ideal dan realitas ini ada gap, ada kesenjangan yang itu kemudian bisa dijadikan acuan untuk masuk ke dalam risetnya, atau dari riset gap ini kemudian para penulis itu, para peneliti itu kemudian masuk dalam riset questionnya, pertanyaan penelitiannya. Nah, untuk latihan silahkan Anda tuliskan itu, sehingga Anda sudah akan terbiasa berpikir secara sistematis. Oh, kalau idealnya seperti ini, apa namanya, idealnya sebenarnya seperti ini, tetapi kemudian realitasnya kok seperti ini, nah, gitu. Sehingga nanti Anda akan terbiasa melihat fenomena itu secara sistematis, sehingga bisa menuntun Anda membuat sebuah pertanyaan penelitian yang baik dan benar. Oke, terima kasih. Selanjutnya silahkan kalau ada pertanyaan bisa dilanjutkan via WhatsApp group atau di kolom komentar berikut ini.